Sementara itu dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajarannya agar segera menyiapkan masker untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tentang kewajiban menggunakan masker saat di luar rumah. Kemudian karena terakhir saya melihat membaca bahwa WHO menganjurkan agar semuanya memakai masker. Saya minta juga penyiapan masker ini sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker karena di awal WHO menyampaikan dulu bahwa yang pakai masker itu hanya yang sakit, yang sehat enggak, tapi sekarang enggak. Semua yang keluar rumah harus pakai masker. Dan pemirsa, untuk mengulas pentingnya penggunaan masker dalam mengantisipasi penularan virus corona, saat ini kami telah terhubung dengan Dr. Tri Yunis Miko, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat sore, Pak Miko. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Miko, pemerintah merevisi anjuran sebelumnya penggunaan masker hanya untuk yang sakit, kini juga diharuskan kepada semua yang ingin keluar rumah. Sebenarnya seberapa efektif sih Pak Miko untuk penggunaan masker dalam upaya mencegah penyebaran virus corona? Itu amat tergantung pada cara penularan penyakitnya. Kalau cara penularan penyakit COVID, setahu saya dominantly adalah melalui droplet infection. Melalui droplet yang tercecer atau mengkontaminasi lingkungan, dan diduga ada cara penularan udara, tapi cara penularan udaranya itu pasti tidak jauh dari penderita, begitu. Jadi penularan udara karena dropletnya kecil-kecil, maka dia bisa terbawa udara karena angin yang besar. Nah, penularan udara ini penularan COVID ini melalui ada penderita, jadi mau melalui droplet apapun atau melalui udara atau tercecer dropletnya begitu. Nah, kalau pakai masker gitu, pastikan itu dekat oleh penderita, baik penderita batuk, penderita influenza atau penderita demam. Jadi pastikan di antara orang yang ada di situ adalah menderita batuk atau menderita influenza atau menderita demam. Jadi kalau tidak dekat orang-orang tersebut maka pasien tidak tertular itu besar begitu. Jadi tidak akan menularkan atau tidak akan tertular pada orang-orang yang sehat begitu. Kira-kira gitu. Oke, Pak Miko, pemerintah kemudian mengatakan untuk masker bedah tetap diutamakan untuk tenaga medis. Kemudian masyarakat disarankan untuk menggunakan masker kain. Nah, untuk masker kain ini apakah efektif, Dok, Pak Miko, kalau terutama untuk yang dalam kondisinya masih sehat begitu? Jadi kalau melalui penularan udara, masker kain itu tidak efektif. Sebaiknya itu dilapis, apakah lapisnya lebih ketat lagi gitu, jenis kainnya harus dipilih begitu. Jadi kalau jenis kain itu harus yang nilon yang pori-porinya kecil sekali. Kalau droplet mungkin efektif pada kain yang tidak menyerap cairan begitu, karena menyerap cairan maka dia akan merembes dan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan begitu. Oke. Iya, Pak Miko, akhir-akhir ini banyak juga masyarakat yang kemudian akhirnya membuat masker kain sendiri karena kesulitan mendapatkan masker. Tadi mungkin sempat disebutkan ya, Pak Miko, bahan yang kira-kira paling efektif untuk masyarakat jika ingin menggunakan masker kain ini seperti apa? Ya, jadi bahan nilon ya adalah bahan yang perlu dipertimbangkan untuk dipakai begitu, karena pori-porinya lebih kecil dibanding bahan yang lainnya. Kemudian itu juga perlu dilapis begitu. Kalau bahan nilon itu perlu dilapis, apakah pelapisnya lebih double lapis 3 atau lapis 2 begitu. Bahan nilon yang dilapis ya, Pak Miko ya?
Jadi yang pori-porinya lebih kecil dibanding bahan lainnya, begitu kira-kira. Oke, Pak Miko, melihat saat ini langkah-langkah pemerintah termasuk pembatasan berskala besar, ini menurut Anda cukup efektifkah untuk memutus penyebaran virus corona? Jadi pembatasan sosial itu berskala besar tujuannya adalah memberikan batasan pada kegiatan sosial, begitu. Sebenarnya itu sama dengan social distancing, ringan, sedang, berat itu sama dengan yang berat, begitu. Maka pada social distancing skala berat dengan pembatasan sosial pada kegiatan sosial tertentu, maka itu namanya pembatasan sosial skala berat, begitu. Pada model yang kita kembangkan dari FKM UI, begitu, kalau tidak ada social distancing atau pembatasan sosial skala berat atau tanpa intervensi, kasusnya akan dalam bulan April ini akan ada 2,5 juta, begitu, akhir April. Itu jika tidak ada social distancing ya. Kalau dengan melihat langkah yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan adanya PSBB, apakah kemudian ada prediksi begitu kapan Pak Miko kemudian penyebaran virus corona ini bisa menurun angkanya? Jadi dengan social distancing berat atau sekarang adalah PSBB, maka kemungkinan kasusnya akan berada di 500-an atau 600-an, begitu pada bulan April ini. Sekarang saja sudah 2.000, begitu. Jadi kelihatannya mungkin kemungkinan besar adalah deteksinya tidak dilakukan dengan baik di Indonesia, sehingga kasus sekarang sudah 2.000-an. Ya, jadi harusnya kalau dengan social distancing berat, itu kasusnya 500-an, ya. Paling sial 1.000, begitu. Jadi kalau yang berat akan menghasilkan kasus cuma 1.000, begitu. Padahal sekarang kasusnya sudah 2.000-an, begitu. Jadi dengan upaya-upaya deteksi yang berat atau yang kuat, begitu, maka kasusnya akan lebih banyak ditemukan. Perkiraan saya, aplikasi PSBB ini masih sedang, karena kalau masih sedang itu akan menghasilkan 1,5 juta kasus, begitu. Jadi kalau sedang, kasus yang ditemukan kalau dengan deteksi yang benar baik, begitu, akan ada 1,5 juta kasus, begitu, dari model yang dikembangkan oleh FKM UI. Baik, terima kasih Dr. Tri Yunis Miko, pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sudah berbincang bersama iNews. Terima kasih Pak Miko.